teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia, bagaimanakah keturunannya, dan apa yang terjadi pada saat kelahirannya dan lain sebagainya. Sebelumnya perkenalkan, dengan saya Arifin Ilham Ramadan, juga teman saya Mas Muhammad Hanif Mukhtar, dan langsung saja kepada Mas Hanif Mukhtar yang sudah siap dengan beberapa pertanyaan. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Oke, yang pertama yaitu bagaimanakah nasab dari Nabi Muhammad SAW? Oke, untuk nasab mungkin apabila boleh saya menyebutkan, saya akan menyebutkan terlebih dahulu. Nasab beliau yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nabor bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab yang telah disebutkan ini adalah nasab yang masih bisa dipertanggungjawabkan oleh para ahli. Beliau Nabi Muhammad lahir dari suku terbesar di kota Makkah, yaitu suku Quraisy, dan beliau juga termasuk keturunan dari orang-orang terpilih, orang-orang yang memiliki nama di sukunya, di kawasan Makkahnya. Dari beliau saja, dari Abdullah, beliau adalah orang yang ternama di suku Quraisy. Terus Abdul Muthalib juga, beliau adalah kepala suku. Dan mungkin kalau kita langsung turut-turutan ke atas itu, semua itu orang-orang terhormat semua, gitu Mas. Jadi memang Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan yang memiliki keturunan yang sangat besar gitu ya. Iya, dan kalau dari keturunan, Nabi Muhammad adalah seorang yang memiliki keturunan yang baik, yang jelas. Tujuannya agar nanti kelak apabila Nabi Muhammad sudah mendapat tanggung jawab untuk menyebarkan, beliau itu masih memiliki sesuatu yang berlandas gitu loh, berlandas kalau dia itu orang dari suku ini. Jadi orang-orang kalau mendengarkan beliau, perkataan beliau itu masih bisa dipertimbangkan. Jadi tujuan dari kenapa Nabi Muhammad itu berasal dari suku yang besar itu agar tidak diremehkan gitu ya. Oke, lanjut kepada pertanyaan yang selanjutnya. Kapan sih Nabi Muhammad itu dilahirkan? Nah, itu. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tepatnya 12 Rabiul Awal. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Khadijah. Nah, sedikit cerita ya Mas. Pada saat itu Nabi Muhammad itu di kandungan umur 2 bulan itu sudah ditinggal oleh bapaknya. Jadi beliau pas lahir itu sudah tidak memiliki bapak. Dan pada saat itu alhamdulillahnya, beruntungnya, dari kalangan para paman, para kakek itu semua masih masih peduli gitu Mas. Masih seperti yang setelah cerita-cerita itu, dari seperti Abu Lahab yang notabene nggak suka itu, tapi pada saat kelahiran Nabi Muhammad beliau sangat bersujud syukur gitu Mas. Mungkin seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu walaupun ada kakek pamannya yang katakanlah tidak suka itu, pas lahir malah suka gitu ya Mas. Langsung saja pertanyaan yang selanjutnya itu kan, ya ini pasti kan ada beberapa peristiwa. Nah, itu apa sih peristiwa yang mengikuti kelahiran Nabi Muhammad itu? Peristiwa yang mengikuti kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir pada saat tahun gajah. Disebutkan
karena mengapa sih disebut tahun gajah itu, karena pada saat itu ada sekelompok yang dipimpin oleh Raja Abraha yang memakai pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Itu dalam riwayat itu beda pengertian dalam berapa tahun gitu Mas. Ada yang menyebutkan 10 hari, ada yang menyebutkan 10 tahun sebelum, ada yang menyebutkan 50 tahun sebelum. Itu seperti itu. Nah, pada saat kejadian itulah Nabi Muhammad dekat-dekat itulah Nabi Muhammad dilahirkan, dan maka disebut dengan peristiwa tahun gajah. Nah, itu mungkin banyak Mas, banyaklah sesuatu yang terjadi saat Nabi Muhammad. Tidak hanya saat Nabi Muhammad dilahirkan, tapi juga pada saat Nabi Muhammad disusui. Tidak hanya itu juga, tapi sebenarnya banyak. Tapi mungkin kita membahas yang lebih familiar di kuping kita, itu pada saat beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, pada saat itu Halimah As-Sa'diyah itu sangat beruntung mendapatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang disusuinya, karena banyak sekali seperti rumput-rumput di sekitaran dia itu mengembang, terus juga domba-domba yang ikut gemuk-gemuk lah Mas, dan susunya kan ya mungkin banyak. Ada lagi Mas? Oke, jadi dari peristiwa itu kan sangat membawa keberkahan gitu ya Mas. Ketika Nabi Muhammad lahir itu membawa banyak sekali perubahan yang terjadi kepada lingkungan sekitar gitu ya Mas. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Mungkin kedepannya akan lebih seru lagi ya. Mungkin dari saya juga sudah mengetahui lah beberapa atau apa sih yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir. Nah itu mungkin ada tambahan gitu Mas? Mungkin dari saya tidak ada tambahan, saya cukupkan dari saya kembalikan ke wawancara. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Kami akhiri. Apabila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.